Udah, ini karena udah menit 9 juga, paling kita mulai aja ya. Paling sore aja buat semua. Eh, ini suaraku kedengeran kan ya? Kedengeran kok. Oke. Nah, paling hari ini materi kita masih sama kayak kemarin ya. Ini kita coba review lagi buat eh, persiapan kita. Ini buat persiapan UTP nanti. Ini paling boleh dibuka dulu ya buat VM-nya. Ini buat review hari ini kita ngapain? Ini aku udah siapin satu contoh soal sih. Nah, ini paling di soal ini kelihatan ya buat soalnya. Ini harusnya aku bikin ada kena-kena dikit lah sama soal kalian deh. Kayak ini latihan soal ada yang mirip-mirip lah. Nah, ntar paling ini ada 4 komen kayak kemarin aja. Bikin folder, bikin file, director research, sama proses manajemen. Itu yang bagian satu, kayak biasa. Terus yang kedua ini, sorry aja buat soal yang Java-nya. Ini harusnya aku belum sempat screenshot buat gambarnya. Jadi ini belum ada gambarnya ya. Nah, cuma paling nanti buat lebih jelasnya, ini aku ada Eclipse aku. Nah, paling ntar kita bakal lihatnya dari sini aja. Nah, tapi ntar paling aku demoin sekali dulu fullnya kayak bisa gimana aja. Terus kita coba bikin aja dari awal lagi. Nah, paling itu gambaran buat yang bakal dipelajarin hari ini. Nah, ini paling item. Paling sebentar. Ntar ya, ini buat VM-nya. Aku lupa. Akhirnya bisa. Nah, ini paling kalian udah jalanin VM semua? Kalau udah ditunggu bentar ya. Ini aku masih booting buat PC yang ada VM-nya. Paling kita mulai dari yang Linux dulu ya, yang Linux command line. Ini buat apa sih ini namanya? Oh, buat share screen-nya kelihatan kan? Ini kalian lihatnya di yang PC yang aku remote atau yang lain? Dari virtual lab kok. Oh, ya. Ada yang kayak PC lain ya? Oke deh. Berarti benar. Ini aku jalanin dulu aja ya. Oke. Ini paling ditunggu dulu aja. Kok soal yang dipakai buat hari ini dikasih apa enggak tuh? Kenapa? Soal yang dipakai buat hari ini dikasih apa enggak? Aku kasih aja deh biar kalian bisa latihan-latihan lagi ya. Soalnya juga nggak nyambung kok harusnya.
Bentar. Ini langsung aku kasih aja ya. Maksudnya nggak nyambung gimana? Enggak, maksudnya beda sama soal UTP kalian gitu. Oh, oke. Tapi kurang lebih sama bentuk-bentuknya ya, Ko ya? Iya. Oke. Thank you, Ko. Yuk. Nah, paling biar sama. Udah ya, itu harusnya udah ya filenya. Boleh coba dibuka aja. Nah, paling ini oke, VM-nya udah selesai juga. Oke, paling kita mulai aja ya. Ini VM-nya udah jalan semua atau masih ada yang butik? Sudah kok. Oke. Paling berarti kita lihat aja yang pertama ini paling cuma suruh bikin itu ya, directory doang di desktop. Terus yang dibikin itu apa aja? Ini paling kayak biasa aja. Kita mkdir terus tapi langsung bikin banyak folder. Ini aduh. Lama juga ya. Oke. Nah, oke. Nah, ini buat tulisannya kelihatan semua. Kita gede dikit lagi deh. Oke. Nah, paling ini ya udah kita langsung mulai aja ya. Paling buat ini kan kita disuruh bikin folder di desktop. Berarti harusnya buat bikin directory atau folder itu dipakai komen mkdir ya. Nah, sabar. Paling ini buat lihat aja. Pertama, ini buat sekalian review ya. Berarti mkdir kita butuh, ntar ada nama directory-nya. Terus yang kedua adalah kita bisa ngasih optionnya ya. Nah ini berarti kita udah langsung bikin aja. Berarti mkdir di mana yang kan karena ini di desktop, sedangkan kita itu posisinya masih di home ya. Berarti harusnya coba aja desktop terus slash apa yang mau kita bikin. Komputer parts dari desktop. Oke. Desktop slash di sini kita mau bikin computer parts. Nah, karena computer parts itu kalau kita lihat soal dia kan komputer spasi parts ya. Itu kalian ingat aja harus dikasih petik. Nah, ini aku coba dulu ya, jalanin dulu biar tahu. Oke. Berarti bisa ya. Aku tadi udah dijalanin bisa ya udah. Berarti sekarang kita tinggal bikin
kita ulang aja komen yang tadi. Berarti mkdir mau bikin di mana? Berarti di desktop. Terus tinggal kasih nama apa yang mau dibikin. Berarti computer parts. Di situ si computer parts dia bakal punya isi apa aja. Yang pertama ada folder CPU dan yang kedua ada folder GPU. Nah, paling ini berarti ada CPU, GPU ya. Nah, ntar di CPU ini sendiri dia bakal punya anak, yaitu ada isi lagi CPU ARM X86 dan X64 ya. Ini kalau aku kecepatan bilang ya, atau kurang jelas. Oke. Di CPU itu ada berapa? Tadi ada 3 folder ya. Berarti jangan lupa ini kalian tambahin. Tadi aku lupa tambahin kurung kurawal. Berarti CPU. Terus ada apa aja? Yang pertama ada RM, RM, X86, X64. Udah ya. Habis itu di GPU sendiri, kalau kita lihat soal, dia bakalan ada dua folder lagi di dalamnya, itu NVIDIA dan Advanced Micro Devices. Berarti udah tulis saja NVIDIA. Ini jangan lupa di kurung kurawal ya. NVIDIA, yang ada spasi jangan lupa dikasih petik Advanced Micro Devices. Ini kalau udah dicoba dulu aja. Bentar ya. Sebentar aku kecilin dikit biar muat. Oke. Nah, paling komennya ini yang aku masukin. Oke ya. Ini kalau udah dicoba enter aja buat lihat hasilnya benar atau enggak. Kita enter aja berarti. Oke. Nah, ini ada yang tahu kenapa error? Ini soalnya pas kita mau bikin si ibaratnya child directory dari misalkan dari computer parts, misalkan kita mau bikin CPU dan GPU, itu di sini dia itu aku nggak tahu urutannya gimana, tapi kalau misalkan parentnya belum ada, kita nggak bisa bikin ini dulu dong, isinya dulu. Nah, untuk itulah kita butuh argumen yang harus kita masukin. Nah, argumennya itu apa? Nah, ini kita bisa lihat ada M, modenya apa. Ini buat kasih ibaratkan kasih apa sih permissionnya. Terus ada P, min V, dan min Z. Nah, yang kita bakal pakai itu adalah di strip P, yang mana di sini dia bakalan bikin directory parentnya kalau dibutuhkan. Nah, oke. Nah, kalian coba aja strip P, terus coba di enter aja lagi. Ini aku oke. Kalau udah, ini bisa kalian minimize saja, terus kita lihat aja hasilnya ya. Nah, harusnya di sini si folder computer parts isinya udah benar, CPU dan GPU. Di CPU ada 3 folder, ARM, X64 dan X86. Lalu untuk GPU ini ada 2 ya. Nah,
Paling berarti nomor 1 udah benar ya. Kalian udah dapat nilai harusnya. Kalau di ujian bisa gini. Nah, kalau udah, ya udah kita lanjut ke nomor 2. Nah, ini nomor 2 ini kita disuruh bikin satu file namanya ini salesreport.txt di dalam CPU, di dalam folder CPU, terus dalamnya itu di dalam folder ARM, sorry. Nah, habis kita bikin filenya, kita harus ganti permissionnya ke jadi si ownernya doang yang bisa read sama write, sisanya nggak bisa. Oke ya. Nah, kalau udah gitu ya udah berarti di sini ada bisa kalian coba pakai piping kayak biasa, atau bisa juga kalau kalian mau itu pakai command install. Nah, tapi ini paling yang lebih enak dulu ya. Kita pakai pipe dulu aja. Nah, berarti komennya udah kayak biasa aja. Touch berarti dari mana? Di mana? Berarti kan dari directory yang dituju, yaitu si folder ARM, yang mana berarti kita harus pindah dulu ke desktop, pindah dulu ke komputer parts, terus pindah ke ARM, baru kita bikin sales report.txt. Terus kalau pakai piping berarti harusnya ya udah, bentar aku agak lupa deh. Pipe itu bentar aku coba dulu ya. Ini kita coba dulu pipe terus chmod sih. Bentar, chmodnya berarti rw strip. Strip. Nah, kita coba gini dulu ya. Apakah oke. Berarti bentar. Oke. Aku lupa deh, bentar. Touch. Ini sebentar ya, aku lupa. .txt. Oh. Oh. Oke. Aku tadi ada salah ingat, sorry aja. Jadi ini berarti kita harusnya jalanin chmodnya dulu ya buat piping. Itu yang kanan ke kiri. Tadi aku salah ingat. Itu chmod. Ini nah, ini berarti user gua oke. Nah, berarti udah kita berarti chmod dulu. Chmod siapa? Si desktop ke computer parts ke CPU ke ARM ke ARM terus ke sales report.txt. Nah, terus habis itu baru kita touch di tempat yang sama. Nah,
desktop, computer parts, ARM, sales report.txt. Oh iya, ini jangan lupa dikasih kalian mau ubah jadi apa. Berarti mau kalian di sini caranya bebas ya. Mau pakai yang pakai angka, mau pakai yang langsung modenya bisa apa aja. Itu terserah kalian. Nah, ini bentar. Dua dan 4 ya harus. Bentar, aku coba dulu. Chmod berarti 600. Not touch blah blah blah. Nasas power directory invalid mode. Chmod mode file. Bentar, astaga. Chmod. Chmod option mode filenya apa? Oh, astaga. Cannot touch blah blah blah. Nasas power directory. Oh, parts. Bentar. Bentar ya. Touch. Minhap. Time. Kurang CPU itu kok. Kurang. Oh, Buat astaga. Oke, oke. Oke. Ini sorry ya, aku. Oke. Nah, berarti ini chmod. Kalian kasih permissionnya apa, terus di mana, terus kasih touch. Sama juga directory di mana. Ini cara pertama pakai piping ya. Nah, paling tadi thank you ya buat yang udah kasih tahu kurang directory-nya. Nah, kalau udah ini harusnya udah ya. Kalau kita cek dia harusnya udah. Terus kalau kita lihat di propertinya, permissionnya dia buat si owner cuma bisa read sama write. Nah, paling ini yang chmod 600 ini kenapa? Itu karena yang 2, 3, 4. 2, 3, 4, 1, 2, 4. Sorry, 1, 2, 4. Yang 1 itu apa, 2 itu apa, dan 4 itu apa. Nah, kalian bisa pakai cara ini, pakai piping gini, terus disesuaikan permissionnya apa. Atau bisa juga kalian pakai command yang namanya install. Nah, buat si install ini, dia itu ngapain? Dia sebenarnya cuma ngopi file doang. Ngopi file terus ke mana? Dari mana ke mana? Nah, jadi di sini kita mau ibaratnya copy file.txt yang dari apanya? File txt
kosong dari Linuxnya ke directory tujuan. Jadi misalkan ini harusnya di dev test 0 ke mana? Berarti ke tujuan kita. Itu adalah desktop. Desktop ke computer parts. View ARM ya, terus kasih namanya apa. Jadi misalkan sales report.txt. Nah, terus di sini kasih argumen M buat modenya apa. Modenya apa, terus sama aja kayak di chmod. Jadi misalkan M sama dengan ini, aku pastiin ya, M sama dengan terus modenya apa. Jadi kan harusnya rw strip. Ini kita coba aja ya. Nah, ini kalau kita lihat harusnya aku hapus dulu, terus aku coba jalin dulu. Nah, harusnya ini sama aja ya, dua ini. Satu pakai command install, tapi yang satunya lagi pakai command pakai metode piping. Oke ya. Harusnya yang dua-duanya nggak apa-apa sih jawabannya. Nah, itu terserah kalian aja. Nah, kalau gitu berarti nomor 2 selesai ya. Oke. Berarti sekarang itu kita tinggal oh ini lu. Oke. Nah, ini nanti aja deh. Berarti di sini ini kita harus nyari file dengan format filenya itu .txt. Terus size-nya itu di bawah 1 kilobyte dan dia ada di computer parts directory. Ini harusnya ini bukan home tapi desktop. Ntar aku kasih itunya deh, revisinya ya. Nah, ini berarti paling kita pakai komen apa? Kita pakai find aja. Find dari mana? Berarti kan di computer parts. Berarti desktop slash computer parts. Nah, ini sabar. Nah, tes. Nah, tadi ini harusnya kalau di find udah ketemu ya. Tapi kita mau supaya kalau kita find di mana aja, ini harusnya dia nyari di semua folder yang ada di desktop. Nah, tapi kan kita cuma mau nyari sebenarnya yang ini. Yang file txt yang baru kita bikin. Nah, itu berarti kita harus kasih argumen. Nah, buat argumennya berarti ini kita pertama kita bakal nyari atau filter dulu dari tipe filenya. Berarti find di sini ada, bentar, lupa. Ntar aku cari di manual aja deh. F6
Berarti ini kita kasih tahu aja type-nya itu apa. Berarti type-nya itu F, file, sama size-nya itu tadi aku mau di bawah 1 KB bytes. Berarti kita tambahin aja type-nya apa. Terus type-nya apa, sama yang satu lagi itu size-nya dikasih argumen size, terus 1K, berarti gitu. Nah, ini berarti paling kita coba aja. Berarti fine. Berarti apa? Berarti kan si desktop, terus computer parts, terus kita kasih argumen size 1K. Habis itu type-nya itu F. Oke, dan ini bentar ya. Kenapa nggak mau cari? FS type file. Bentar, ini aku baru ingat. Nah, berarti di sini kita mau nyari yang tipenya file ya. Terus berarti size-nya itu di bawah 1 kilobyte. Berarti di sini kita harus tambahin minus 1K. Nah, ini kalian bisa, kalau misalkan yang tadi aku bikin, ini kan size langsung 10B atau 20B ini, dia berarti cuma nyari file yang size-nya exactly 10 bytes. Nah, kalau ada ditambahin plus atau minus, dia baru bakal nyari size yang kalau minus itu kurang dari jumlahnya berapa, kalau plus itu lebih dari berapa. Nah, paling kalau gitu udah, buat nomor 3 udah. Paling yang nomor 4. Nah, yang nomor 4 ini kita disuruh ibaratnya nunjukin jumlah memori yang digunain dalam megabyte. Terus kita print ibaratnya kita reload 5 kali per 2 detik. Nah, ini itu kita bakal pakai komen yang namanya comment free. Nah, si comment free ini paling di sini dia itu cuma buat nampilin ibaratkan jumlah RAM yang tersedia dipakai dan lain-lain. Nah, buat sesuai soal itu kita paling lihat aja help dulu ya. Nah, yang pertama ini si opsinya berarti udah kelihatan nih. Berarti itu dimintanya kan dalam megabyte ya. Berarti strip mega. Nah, terus di sini yang bagian print berapa kali dalam delay berapa detik. Itu berarti kita tambahin yang min S dan min C. Oke. Terus jumlahnya berapa? Nah, berarti free min mega min S 2. Ini buat delay 2 detik. Spasi lagi min C 5 kali. Nah, kalau udah ini coba dijalanin aja. Nah, harusnya dia bakal nge-print ini dalam jeda waktu 2 detik dan sebanyak 5 kali. Nah, paling buat yang nomor 4 itu cuma begini doang. Harusnya, tapi buat yang nomor 4 ini juga, ini yang paling
luas kemungkinannya. Kalian bisa aja disuruh nyari proses. Misalkan kalian harus pakai PS, bisa juga pakai top, atau bisa juga pakai nunjukin storage kalian. Aku lupa komennya. This Oke ya. Nah, ini cuma salah satu contoh ya. Karena buat yang proses manajemen emang banyak caranya. Banyak yang mungkin ditanyain. Nah, ini paling buat yang Linux command line ini kurang lebih gini doang. Ini ada yang bingung dulu nggak? Bentar. Oh, buat yang nomor 3 itu define-nya ternyata aku salah ya. Ingat, salah baca. Yang pertama ini file name-nya bukan tipenya file, tapi diakhiri dengan .txt. Nah, itu berarti gimana? Berarti ya udah kita tinggal ubah aja jadi f. Bentar, ini change word. Amin atau option that maksud. Nah, berarti ya udah kita tinggal tulis saja yang buat file name-nya. Tuh. Bentar ya. Ini aku cek dulu buat cek file name. Kok Iya, untuk ini kita pengumpulannya screenshot atau pakai Word atau Notepad kok? harusnya itu kalian screenshot hasilnya, terus kalian juga harus ada notepad-nya, harus ada komennya. Kalau taruh di Word kita kopas komennya, habis itu kita screenshot kayak gitu boleh kan kok? Iya, boleh. Yang penting ada 2 itu aja. Oh iya, mas satu lagi kok. Iya. Caranya kan nggak perlu mirip sama Koko kan, harus Iya. boleh cara nggak dibatasin kan kok? Enggak, ini aku cuma kasih contoh doang sebenarnya. Oke, kamu kasih. Ya, berarti yang ini kan kita tadi bakal nyari file dengan name yang ininya diakhiri dengan txt. Ini sorry. Nah, ini berarti kita pakai find argumennya name, terus kita mau nyari yang diakhiri dengan .txt. Ya udah, berarti tinggal depannya itu bebas saja, tapi belakangnya itu txt. Nah, tapi ya udah, kita mau cari di mana? Kayak tadi lagi, desktop, computer parts. Parts, terus CPU, slash ARM. Slash computer parts saja. Min name-nya .txt, terus size-nya itu berarti minus 1K. Nah, hasilnya sama aja sih. Cuma beda di sininya doang. Oke ya. Nah, paling itu buat yang Linux command-nya. Paling cuma ini doang. Berarti ini touch. History. Kok mau nanya lagi? Ya. Buat Mas Tin yang kemarin ditanya sih, Ya. pakai dandan itu dihitung single execution apa enggak? Nah, kalau itu bentar ya. Kalau itu berarti kok SW mungkin tahu kok.
Bentar, aku kurang tahu juga, bentar ya. Sama yang mau nanya ini kok. Itu tadi kan kita buat folder misalkan di desktop. Nah Iya. itu posisi utama kita tuh mesti ada di PRK Ubuntu atau boleh ke desktop dulu? Itu harusnya, bentar aku tanyain juga ya. Oh, oke. Aku, Kasih kok. iya. Bentar. Oke, selama nggak di-enter aja. Itu di chat ada ya. Buat yang dandan itu masih dihitung single ya. Oh, oke. Thank you. Buat soal berarti buat soal ini harusnya ada dari mananya berarti mungkin. Jadi kamu disuruh bikin folder dari directory mana, tujuannya terus foldernya di mana gitu misalkan. Oh, berarti ada di soal ya kok. Tujuan utamanya. Destinasi awalnya. Iya. Oke deh, oke. Thank you. Ini bentar. Aduh, lupa. Story. Berarti kan aduh deh. Nah, udah paling ini kalau udah ini kita lihat ke yang codingnya aja ya. Ini buat yang codingnya sendiri ini kita disuruh paling dibikin di sini programnya dia bakalan ada dua menu. Yang pertama ada add new parts dan delete parts. Nah, buat yang delete parts itu kalau misalkan nggak ada data dia bakal cuma nampilin no data doang. Oke. Nah, yang kedua kalau misalkan kita milih add new parts, terus yang kedua kalau misalkan kita milih menu yang add, dia bakalan pertama diminta brand name-nya apa. Ini validasinya paling cuma antara 5 sampai 10 karakter. Nah, kalau kalian nemuin yang inklusif atau eksklusif gitu berarti yang inklusif ini misalkan di antara 5 sampai 10 berarti 5 dan 10 juga termasuk ya. Kalau yang kalau yang X itu berarti mereka benar-benar di antara berarti 6, 7, 8, 9. Nah, terus yang kedua itu case sensitif dan insensitif. Ini paling diperhatiin aja ya. Nah, terus buat brand name-nya berarti ini validasinya udah kayak biasa aja. Yang kedua, dia bakal diminta jadi ini backstory-nya dikit doang. Paling jadi ini ada satu toko komputer. Dia bakalan bisa jual dua benda. Yang pertama ada CPU dan satu lagi GPU. Dia jadi disebutnya sebagai komponen. Berarti ya udah ini komponennya misalkan CPU dia minta ini TDP-nya terus generation name-nya misalkan Kaby arsitektur. Misalkan ini. Nah, terus kalau di yang delete parts, kalau misalkan ada file yang ada datanya, si listnya, kalau kita pilih, dia bakal nge-show semua barang yang ada di sini. Nah, terus kalian bisa nge-delete yang kalian mau. Nah, karena ini cuma ada satu, ya udah berarti dia cuma bisa satu. Kita delete yang satu itu doang. Nah, terusnya udah hilang ya. Nah, paling kurang lebih gitu doang sih. Udah. Nah, paling kita coba bikin aja ya. Ini aku bikin Java project baru aja. Ini kalian juga boleh ikutin aja. Oke, berarti
ini kayak biasa aja. Kita bikin Java project baru. Namanya terserah kalian. Kasih nama latihan aja. Review ya. Sini di finish saja. Terus ya udah bikin aja kelas mainnya. Bikin kelas main, bikin public static void mainnya juga. Oke ya. Nah, paling udah ini kayak biasa aja, kasih new main. Terus jadi sekarang yang kita butuhin itu ada apa aja? Kita siapin dulu aja buat si objek-objeknya. Yang pertama ada berarti dari soal yang pertama itu bakalan ada kita bikin parent class-nya. Nah, jangan lupa si parent class-nya ini kalian harus bikin jadi sebuah abstract class ya. Nah, yaudah berarti ini kita bikin aja satu parent. Ini misalkan namanya komponen. Oke ya. Oke, kalau udah di finish aja. Nah, yang kedua yang harus kalian lakuin itu apa? Kita analisa soalnya lagi. Misalkan dari abstrak class ini, di sini berarti si abstrak class ini, si komponen ini, dia bakalan punya dua objek child-nya atau dua objek subclass-nya. Nah, berarti kita harus tahu mana yang atribut yang punya si parent class-nya, mana yang punya si child-nya. Nah, itu harusnya gampang ya. Kalian lihat aja yang di sini. Nah, misalkan yang sebelum ada yang if, berarti yang arsitek generation name ke atas, ke time itu punya parent-nya. Sedangkan yang ini, yang socket type, itu punya child-nya yang si CPU, dan ray tracing itu punya child-nya si GPU. Nah, paling ini kita jadiin aja dia sebagai sebuah abstract class. Oke ya. Nah, kalau udah, di sini, ya udah kita bikin aja atribut-atribut yang dipunyain sama si komponen. Berarti yang pertama itu bikin aja atributnya si brand name, component type, TDP, dan generation name. Nah, itu disesuaikan aja dengan validasi yang mereka punya. Itu bisa string atau integer gitu. Nah, paling diingat aja nih, yang komponen pentingnya itu yang pertama abstract class, yang tadi si parent itu harus abstract class. Yang kedua encapsulation. Di sini itu kalian biar aman, semua atributnya itu kalian jadiin aja private ya. Oke. Nah, berarti di sini kita bikin aja yang pertama private. Brand kan dia ibaratnya kita bisa kira-kira dia adalah sebuah string. Udah tulis aja string brand private komponen type string type terus private TDP-nya. TDP-nya itu di sini kita tahu nih dia between 65 sampai 150. Berarti dia itu integer. Kalian mau pakai int boleh, mau pakai yang primitif atau mau pakai yang wrapper class boleh ya. Itu berarti TDP. Sama yang terakhir itu generation name-nya. Private string. Nah, kalau udah, ini cuma salah satu poin penilaian encapsulation harusnya. Ini kalian jangan lupa juga bikin setter getter dan konstruktornya ya. Ya udah. Nah, buat shortcutnya sendiri alt ini sama tekan S barengan. Ini biar kalian bisa gampang bikin konstruktor dan setter getter ya. Nah, udah ini paling kita bikin setter getternya dulu.
salah buka. Ya, berarti Alt S. Ya udah, aku bikin setter getter dulu. Ini disesuaikan aja. Ini di select all aja, terus di generate aja. Aku mau tanya, Ku. Iya. Itu kan si type-nya tuh yang GPU sama CPU ya, Kaneko ya? Yang mana? Yang Yang type-nya type iya. itu. Ya, nah itu kan dia kayak jadi kelas anaknya kan berarti ya, GPU sama CPU-nya itu. Iya, buat ngebedain kelas anaknya. Nah, itu tetap perlu dikasih type-nya berarti, Ku. Meskipun nanti dia bagi jadi 2 kelas. Itu sebenarnya ini aku pakai soalnya nanti pas kita ngeprint itu cuma boleh dari satu vektor. Vektornya jadi cuma boleh satu nanti. Nah, jadi ini paling cara aku sih. Jadi biar nggak ada masalah buat ngeprint langsung semuanya. Nyambung nggak ya kalau begitu? Nyambung aja sih, Ku. Cuma kalau misalkan enggak pun, Oh. selama masih bisa nggak masalah ya? Selama masih bisa mah nggak apa-apa. Oke. Thank you, Ku. Iya. Nah, habis itu harusnya, oh ya, tadi lagi sampai itu ya, bikin setter getter. Ini tadi kurang rapi, aku bikin ulang. Nah, kalau udah, ya udah, berarti sekalian aja bikin konstruktornya. Ini konstruktor from field, terus ya udah diginin aja. Kalau udah, berarti si komponen udah selesai sampai sini. Nah, ini paling sekalian aja. Ya. Jadi nanti di abstrak class kalian itu kalian pastiin ada satu abstrak method. Nah, biasanya si abstrak method ini itu kita pakai buat yang ada biasanya sih yang ada kayak gini, yang bisa buat yang pasti ada di dua-duanya. Pasti ada di dua-dua child class-nya dan biasanya yang memiliki metode yang beda. Nah, biasa jadi kita pakainya buat hitung-hitung harganya. Ini paling ditambahin aja private integer buat harga dari si komponennya. Ya, udah. Kalau udah, ya udah kita bikin aja si abstrak methodnya. Nah, di sini aku bikin aja satu metode abstrak yang yang gunanya buat apa? Buat calculate si harganya. Oke ya. Nah, kalau udah, ini berarti kelas komponen kita udah selesai. Kita lanjut ke kelas yang child-nya. Di sini berarti paling aku bikin aja dulu buat kelas CPU-nya. Nah, buat kelas CPU, berarti ini kita harus extend ke si komponen ya. Kelas komponen. Nah, ini paling kalian kebetulan karena di Java ada kelas dengan nama yang sama, ini kalian hati-hati aja. Ini pasti aja package-nya yang sama. Nah, karena kita lagi di package yang default, artinya yang kosong, ya udah. Ini aku pilih tadi yang komponen yang nggak ada apa-apa. Kalau udah, dia bakal error. Nah, errornya kenapa? Karena kita harus mengimplementasi metode yang abstrak tadi ya. Nah, itu kalian hover aja, terus add constructor aja. Oh, itu bentar. Ini yang add implemented method aja. Nah, buat yang constructor juga harus kita bikin buat yang constructor, kenapa juga bikin error? Karena si ininya itu tipenya private. Jadi ibaratnya kita harus isi dulu.
Itu kalian hover aja, terus add constructor aja. Nah, harusnya dia langsung otomatis panggil si constructor parent class-nya. Nah, kalau udah, ini di CPU berarti dia punya socket type. Berarti ini ya udah, kasih aja private string socket. Udah. Kalau udah, berarti kita butuh masukin dia ke si konstruktor kita, konstruktor si CPU. Itu berarti ya udah string socket. Ini parameter yang bakal diterima, dan di sini tambahin aja this dot socket sama dengan socket. Nah, kalau udah, berarti kita tinggal bikin setter getternya. Caranya sama aja, Alt Shift S, setter dan getter, pilih aja semua, terus di generate aja. Nah, kalau udah, ini harusnya udah selesai buat yang CPU. Belum selesai, masih kurang satu hal. Nah, satu halnya itu apa? Metode yang bakal kita override, oke? Nah, berarti di sini kita mau bikin supaya si calculate price ini dia bakal bisa jadi price-nya ya. Nah, itu kita pakai aja. Kalian ntar pas di ujian itu kalian ikutin aja rumusnya yang ada di sini. Nah, ini kan berarti terus aja berarti return karena cuma satu return berarti 750.000 ditambah TDP-nya dikali ini 100.000 berarti 70.000 ditambah this kita harus dapetin si TDP, sedangkan si TDP itu private punya si orang tuanya ya, berarti kita harus akses getternya, berarti this dot get TDP dikali tadi berapa rumusnya disesuaikan aja, berarti 100.000. Kalau udah, kalian mau gini aja cukup, jadi nanti tiap ada buat show price-nya kalian panggil metodenya aja gini boleh, tapi kalau kalian males tulis calculate price itu kalian bisa dengan set si price-nya is dot set price. Oh, bentar. Oke. Nah, ini kalian balik lagi ke komponen .java. Nah, kalau udah kalian bikin setter getter buat si price. Kalau udah di generate aja lagi. Kalau udah balik lagi ke CPU.java. Nah, di sini aku mau biar kita assign hasil dari calculate price ke atribut price si CPU. Berarti this dot kita set price-nya itu dari si calculate price. Ini boleh. Kalau kalian mau pisah-pisahin price-nya boleh. Kalau nggak mau pakai price juga nggak apa-apa ya. Yang penting output-nya itu sebenarnya sama. Nah, kalau udah berarti yang CPU sebenarnya cuma gini doang. Oke. Nah, kalau udah berarti kita lanjut ke yang GPU. Itu sama aja konsepnya. Berarti ini aku bikin kelas baru. GPU. Terus di extend sama komponen. Terus add unimplemented method sama kita ini bikin konstruktor dari superclass-nya. Oke. Kalau udah
Udah sama aja kayak tadi. Kita pertama bikin dulu atribut yang punya si GPU. Itu berarti si ray tracing. Berarti private. Ray tracing. Private string ray tracing. Udah. Kita masukin ke constructor. Habis itu tinggal kita bikin bikin setter getternya. Udah, Alt S, generate setter getter, ray tracing. Nah, udah. Kalau udah berarti ya udah sisanya tinggal override si metodenya. Nah, buat yang si GPU ini agak ribet. Dia ada dua kemungkinan. Ini paling di sesuaiin aja. Berarti di sini di calculate price kita bikin dua kondisi dulu. Berarti if kalau this dot get type-nya itu get ray tracing-nya itu ini harusnya nggak usah ray tracing aja. Kalau ray tracing-nya itu dia itu supportnya ibaratkan full, ini case insensitif ya. Berarti kalau misalkan dia equals, berarti kalau misalkan si ray tracing ini isinya itu adalah full. Nah, kalau case insensitif jangan lupa kita bandinginnya this dot ray tracing dot equals ignore case ya. Jadi dia nggak peduli huruf gede huruf kecil, yang penting hurufnya sama. Itu udah benar. Kalau kalau ray tracing-nya itu sama dengan full, maka dia bakalan ngitungnya itu 1 juta ditambahin value dari ray tracing-nya berarti 2 dikali 500.000. Nah, di sini berarti kalian bisa return juta tambah 2 dikali 500 tuh agak. Nah, sedangkan kalau enggak ya udah berarti 1 juta tambah 500.000. Berarti ini udah paling gini aja harusnya benar sih. Oke. Nah, kalau udah paling ini sama aja. Kalian boleh manggil metodenya lagi buat show harganya atau bisa juga di set sesuai dengan calculate si price-nya. Sesuai dengan metode ini juga. Terserah. Nah, kalau udah ya udah berarti keperluan buat objek-objek kita ini udah selesai harusnya. Kalau udah ya udah kita tinggal bikin aja buat si menunya ya. Nah, berarti ini kalian ke main.java aja. Main.java aja. Udah paling kita mulai bikin buat logic menunya aja. Berarti ini bikin aja shift out 1 titik berarti dia ada 3 menu ya. Pertama add new parts. Dua delete parts. 3 exit. Ini kalian mau langsung input aja boleh, mau pakai yang choose gini juga boleh ya. Nah, paling buat inputnya itu aku bikin aja satu variabel atau satu atribut namanya input menu atau input aja input. Nah, terus kalau udah
supaya kita bisa kasih inputan dari kita sendiri, kita harus pakai scanner ya. Udah, ini aku bikin scannernya itu secara global aja. Scanner, scan sama dengan ini scanner. Oke ya. Habis udah kita buat scannernya, ya udah kita tinggal scan buat inputnya aja. Berarti input sama dengan scan dot next line, next integer, terus scan dot next line aja. Kalau udah, ini berarti menu kita udah jadi menu main menunya. Sekarang kita harus paling kita bikin logiknya aja. Pertama, kita bikin supaya dia ngelooping terus. Kalau kita ngambil 3, berarti do. Terus masukin menu yang tadi ke dalam do-nya. While apa? While inputnya itu tidak sama dengan 3 ya. Nah, kalau udah, ya udah kita tinggal bikin. Kalau misalkan kita milih 1, dia ke menu apa? Kalau milih 2, ke menu apa? Kalian boleh pakai if else, boleh juga pakai switch, terserah. Yang penting buat selection. Nah, di sini berarti switch input ke 1. Oke ya. Nah, kalau udah, ya udah kita masukin aja buat datanya. Berarti buat yang pertama itu kita input brand name-nya. Nah, ini paling aku pisahin aja ke satu metode baru ya. Jadi di sini add, aku kasih nama metode add. Itu buat supaya lebih enak dibaca aja. Public void add. Jadi di sini kita punya string buat brand ya. Udah. Nah, paling ini kita lihat aja. Kita tahu si brandnya itu mau di antara 5 sampai 10 karakter. Nah, berarti kita bikin dulu loopingan ya. Apa? Berarti do while si brandnya itu lebih kecil daripada 5 atau si brandnya brand dot panjang brandnya itu kurang dari 5 atau panjangnya si brand lebih dari 10. Itu nggak boleh, yang nggak boleh. Nah, habis itu berarti ya udah kita tinggal input aja si brandnya. Oke. Di sini brand name berarti siso input brand name. Siso salah. Kita tinggal brand dengan scan dot next line. Nah, paling gini aja. Udah, kalau udah kita coba jalanin aja ya. Kita coba jalanin. Nah, harusnya selama kita ngambil 3, dia nggak bakal keluar. Nah, ya udah kita coba aja 1, enter. Nah, habis itu input brand name-nya. Kalau kita kurang atau lebih, pastiin udah bisa. Tapi kalau benar, ya udah dia bakalan lanjut. Nah, paling sampai sini ada yang ketinggalan dulu nggak buat di main.java atau di komponen atau di CPU atau di GPU-nya? Nah, kalau nggak ada berarti kita lanjut ya. Habis brand, dia mau milih tipenya apa. Udah, berarti ini ya udah bikin aja string type mau apa.
Paling sedikit tips saja. Ini kalian biar enak, itu bikin aja variabel yang kalian bikin yang dibuat insertnya sama yang ada di dalam sini, itu disamain aja. Itu buat ujian. Paling gitu aja. Karena apa? Itu nanti pas kalian mau insert dari konstruktor baru, itu kalian nggak usah ubah-ubah apa-apa lagi. Jadi mempersingkat waktu aja sih. Ini tambahin aja sama kayak tadi loopingannya. Nah, berarti siswa input komponen type. Komponen type. Nah, di situ di sini komponen type-nya itu cuma boleh CPU atau GPU. Case sensitif. Nah, case sensitif berarti itu ya udah harus sama persis. Nah, berarti di sini bilang aja si type dot equals nggak dengan CPU selama si type tidak equals dengan CPU atau si type sini juga tidak equals dengan GPU. Paling gini aja. Oke, udah ya. Atau ada yang ketinggalan? Nah, kalau udah, ini berarti kita lanjut aja. Kita bikin TDP-nya, input buat si TDP-nya. Integer TDP sama dengan 0, 2, halaman TDP kurang dari 65 sampai dengan 150 dan dia inklusif. Berarti selama TDP lebih kecil dari 65 atau TDP lebih besar dari 150. Nah, kalau udah itu berarti tinggal input aja. Input TDP. Nah, kalau udah berarti paling ingat aja kalau TDP itu integer berarti cara buat inputnya itu beda dikit, cara buat scan-nya itu beda dikit. Scan next integer terus harus di scan dot next line lagi. Nah, kalau udah berarti tinggal yang satu lagi itu generation name. Berarti string generation. Terus do while apa? Kita bikin loopingannya lagi. Habis itu tinggal bikin buat inputnya. Input generation. Nah, paling ini buat diinget-inget lagi ya. Tampilannya itu nggak dinilai ya. Jadi kalau bisa itu kalian nggak usah pentingin. Jadi yang penting poin-poin ini dapat. Jadi misalkan brand name, yang penting validasinya berhasil berarti. Yang poin-poin pentingnya. Misalkan input generation name, terus inputnya must end with apa. Nah, kayak gitu ya. Berarti ini generation, scan the next line. Oke, selama generation di sini dibilang dia harus diakhiri dengan arsitektur. Ya udah ini bikin aja. Berarti kita bakal looping selama si generation nggak sama dengan tidak berakhir dengan apa? Dengan arsitektur. Ini ikutin aja. Nah, kalau udah ini mulai pecah. Nah, di sini kalau misalkan si type-nya itu adalah CPU, maka dia bakal minta input socket price. Terus kita bakal insert si CPU-nya.
Nah, berarti udah ini disesuaiin aja ya. Berarti do while apa? Ini string socket. Terus di sini siso input socket. Scan dot. Si socket sama dengan scan dot next line. Nah, udah kalau udah ya udah disesuaikan aja validasinya apa. Socket type ini harusnya kurang lebih sama kayak brand name. Berarti tinggal socket dot length panjangnya itu kurang dari 4 atau lebih besar daripada si 7 ya. Nah, kalau udah berarti ini kita tinggal masukin komponennya. Nah, buat masukin komponen ya, itu kan kita butuh satu penampungnya ya, berarti. Nah, ini kalian bikin aja, kita bikin aja satu objek CPU. Aku kasih nama CPU sama dengan new CPU. Nah, ini karena namanya udah sama semua, jadi aku nggak perlu ganti apa-apa lagi. Nah, kalau udah, kita harus masukin si CPU ini ke dalam sebuah vektor. Nah, ini paling kita bikin aja satu vektor global. Nah, itu berarti aku bikin aja di luar public main. Itu satu vektor. Vektor dari si komponennya ya. Jadi komponen, aku kasih nama list. Sama dengan new vektor. Oke ya, jadi bikin vektornya. Terus, habis itu kita tinggal isi si vektor dengan yang baru kita bikin. Berarti list.add dengan si CPU-nya. Oke ya. Nah, habis ini berarti kita tinggal add si yang GPU. Nah, ini berarti ya udah kurang lebih yang GPU kan berarti kita mau masukin atribut yang ray tracing-nya. Terus bikin loopingannya juga. While si ray tracing ini, si ray tracing itu nggak sama. Jangan lupa dia case insensitive. Berarti ray tracing dot equals ignore case. Equals ignore case dengan full atau partial. Udah ya udah, tinggal di input aja. Nah, ini yang enter-enter kalian nggak usah ikutin ya. Ini biar kalian lebih enak bacanya aja. Nah, kalau udah, siso input ray tracing support. Ray tracing dot t sama dengan scan dot next line. Oke. Nah, kalau udah, kita tinggal lakuin hal yang sama dengan yang si CPU tadi. Kita bikin objek GPU. Kita bikin baru. Terus kita tambahin ke dalam listnya. Nah, paling ini dari yang harusnya itu vektornya itu cuma boleh ada satu ya. Vektornya cuma boleh satu dan dia itu merupakan si kelas parentnya. Jadi ini kalian ingat-ingat aja. Jadi nanti ini bakalan ada di dalam satu vektor. Si mau GPU mau CPU sekalipun. Kita manfaatin polymorphism. Kalau udah harusnya add udah selesai. Nah, ini paling kita coba dulu ya. Kalau misalkan F11
Kita add new part. Harusnya komponen tab itu tadi CPU. Ada sedikit kesalahan. Tab equals dengan CPU atau tidak sama dengan GPU. Berarti Maaf. Iya. Jangan lupa absen ya, kok. Oh iya, udah habis ya harusnya. Oke deh. Ini berarti paling buat latihannya. Ini aku kirim codingan yang udah jadi aja deh. Sama codingan yang udah jadi, codingan sekarang sama. Nah, kok nggak ada. Aduh. Bentar ya, datanya. Coba. Ada attendance. Kok nggak ada. Oke kok. Oke, harusnya absennya udah dibantuin sama kok SW ya. Ini berarti paling ini bentar ya, aku kirim dulu buat yang hasil hari ini. Story. Kebalik ya. Ini paling buat yang tadi aku ini paling buat komen yang CLI sama nanti buat yang codingannya ya. Sebentar ya. Ini ambil itu mendingan cek game store review. Paling aku itu sama baca komputer store. Oke, berarti ngecek kalau nggak paling ntar ini daripada lama aku upload di yang sini deh, di tim saja ya. Harusnya bisa kok. Ya, harusnya bisa kok. Nah, paling ini udah sampai sini aja, udah boleh live ya. Oke, Oh ya, makasih. ini paling baru kebaca ya, kalau kasih permission itu nggak perlu sudoku kok harusnya. Tapi kalau butuh pun kalian tinggal sudoku aja ya.
Harusnya kalau di directory desktop masih aman sih. Nah, udah. Nah, paling udah itu aja. Paling thank you buat sore ini ya. Oke, thank you kok. Ya, Makasih kok. ya. Gitu. Makasih kok.